Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 985 telah keluar di berbagai forum. Di sini ada informasi yang sangat menarik tentang rencana besar Kaido dan nasib Shogun Orochi. Nah, pada video kali ini, admin akan membahas dan memberi pendapat tentang chapter terbaru ini. Kita mulai dari informasi yang sangat menghebohkan pada chapter kali ini. Ternyata rencana Kaido sejak awal tidak ingin melibatkan Orochi karena memang dia tidak berguna. Rencana besar Kaido adalah perang terbesar yang pernah ada. Dia ingin menghancurkan kedamaian di seluruh dunia dan membuat Yamato memimpin suatu negeri. Negeri yang akan dipimpin oleh Yamato itu bernama Pulau Onigashima dan akan memulai perang dengan seluruh dunia. Itulah yang dinamakan proyek New Onigashima. Dari awal hal ini kemungkinan besar memang akan terjadi karena saat Arc Wano dimulai sampai sekarang sudah ada 3 pengkhianatan. Pertama, pengkhianatan X-Drake kepada Beast Pirates yang ternyata dia adalah anggota pasukan rahasia angkatan laut yang bernama Sword. Yang kedua, pengkhianatan Kyoshiro kepada Orochi yang ternyata dia adalah Denjiro, salah satu dari Sarung Pedang Merah. Yang ketiga, pengkhianatan Kanjuro pada Sarung Pedang Merah yang ternyata dia adalah mata-mata Orochi. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada pengkhianatan lagi, dan ternyata benar, Kaido berniat mengkhianati Orochi karena dia tidak berguna. Berarti dalam arc ini Orochi sudah 2 kali dikhianati. Ini memang pantas sih untuk orang licik seperti Orochi. Di chapter ini, penyerangan samurai belum diketahui oleh para ninja, dan sekarang Kinemon sudah bersama dengan Denjiro. Lalu para samurai pun sudah berkumpul dengan Sarung Pedang Merah yang lain. Di panel berikutnya, Momonosuke mengingat saat dia mau kabur dari Kanjuro yang mengakibatkan dia babak belur. Dia pun berkata, walaupun dia mati karena dieksekusi, itu tidak akan menghentikan penyerangan para samurai. Kemudian, di dalam flashback, Yamato mengatakan bahwa dulu dia ingin pergi dari negeri ini bersama dengan Ace. Dia sendiri sudah dipenjara sejak umur 8 tahun dan terus-menerus disiksa. Bahkan, dia dipakaikan kalung leher yang bisa meledak seperti yang dipakai Luffy di penjara Udon. Di sini, kita bisa melihat bahwa Kaido sangat kejam kepada Yamato. Jadi, hal yang wajar jika Yamato ingin mengkhianati Kaido dengan cara membantu Luffy. Di panel selanjutnya, Kaido memberitahu bahwa dunia sedang dalam kekacauan. Ini semua karena Shichibukai telah dibubarkan. Seperti yang kita tahu, Shichibukai memang merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar penyeimbang dunia. Jadi, bubarnya Shichibukai sudah pasti akan berdampak besar dan menimbulkan kekacauan. Big Mom akhirnya tiba di panggung pesta dan akan mengumumkan rencana besar mereka. Di situ, Nami dan yang lainnya sedang bersembunyi. Kaido dan Big Mom pun mengumumkan bahwa mereka akan memulai kampanye mencari One Piece. Kemudian mereka akan membawa seluruh dunia menuju peperangan. Dari awal kemunculan Kaido, dia memang pernah mengatakan bahwa dia akan memulai perang terbesar abad ini. Jadi, di sini sudah terungkap bahwa Kaido memang sangat serius dengan perkataannya itu. Dan hal yang sangat menarik di sini adalah aliansi Kaido dan Big Mom bertujuan untuk menguasai dunia dengan senjata kuno dan One Piece. Ini merupakan informasi yang sangat mengejutkan, karena rencana mereka berdua ternyata meneruskan impian dari kapten mereka dulu, yaitu Rocks D. Sebek. Sengoku pernah berkata bahwa pada masa lalu, Rocks D. Sebek memiliki tujuan untuk menjadi raja dunia. Jadi jelas bahwa tujuan Kaido dan Big Mom ini adalah mewujudkan impian kapten mereka dulu. Kaido pun berkata bahwa Wano Kuni akan dijadikan wilayah tanpa hukum dan menjadi surganya para bajak laut. Sebenarnya, surga para bajak laut itu sudah ada, yaitu markas Yonko Kurohige yang bernama Pulau Beehive. Jadi, setelah ini akan ada 2 pulau surga bajak laut, yaitu Onigashima dan Beehive. Dari awal tadi, admin sudah membahas bahwa Yamato akan memimpin suatu negeri, dan itu adalah Pulau Onigashima. Jadi, lebih tepatnya adalah Yamato akan menjadi shogun yang baru. Nah, yang menariknya adalah di sini ada kemungkinan Orochi akan dibunuh oleh Kaido. Tapi, bocoran tentang hal ini belum 100% benar, masih simpang siur. Jadi, dibunuhnya Orochi ini belum pasti. Kaido pun bilang kepada semua samurai
Daripada mereka melawan, lebih baik bergabung dan menjadi bajak laut. Di sini Kaido seperti menegaskan bahwa percuma saja mereka melawan, karena itu hanya akan menjadi perlawanan yang sia-sia. Kaido sangat percaya diri dengan kekuatannya, ditambah lagi dia sudah beraliansi dengan Big Mom. Aliansi dua Yonko ini memang sangat mengerikan, jadi sudah sepantasnya Kaido sangat percaya diri. Lalu di bagian terakhir, Luffy dan Yamato telah ditemukan. Semua Tobiropo pun dihubungi agar menangkap Luffy dan Yamato. Ada kemungkinan setelah ini Luffy dan Yamato akan bertarung melawan semua Tobiropo. Ini bisa menjadi pemanasan yang bagus untuk melatih kerjasama antara Luffy dan Yamato. Sekaligus kita juga bisa melihat seberapa kuat Yamato ini. Pada chapter ini banyak hal besar yang terungkap. Yang paling mengejutkan adalah rencana Kaido untuk memulai perang terbesar dengan senjata kuno dan One Piece. Dengan pergerakan ini, semakin berat persaingan Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Jika Kaido tahu bahwa Franky mengetahui rancangan Pluton, maka Franky pasti akan diburu. Kaido pun akan datang ke Fishman Island untuk menculik Shirahoshi. Hanya tinggal Uranus saja yang keberadaannya masih belum diketahui. Bisa jadi, Kaido sebenarnya sudah tahu Uranus itu ada di mana. Hanya saja dia belum memulai pergerakan. Lalu hal epik lainnya adalah Orochi akan dibunuh. Di chapter sebelumnya dia sudah senang bahwa sebentar lagi Momonosuke akan dieksekusi. Ternyata sekarang malah dia sendirilah yang sebentar lagi akan dieksekusi. Lalu masa lalu Yamato yang menyedihkan. Sudah dari kecil dia disiksa oleh Kaido hanya karena dia mengidolakan Oden. Dia juga pernah ingin pergi dari Wano Kuni bersama dengan Ace. Semakin besar kemungkinan bahwa nanti Yamato akan menjadi nakama baru Luffy dan ikut berpetualang menuju Laugh Tale. Setelah perang Wano berakhir, Yamato pasti tidak ingin tinggal di Wano Kuni lagi, karena memang tujuan dia adalah untuk pergi dari Wano. Jika seandainya dia tidak menjadi kru baru Luffy, dia pasti akan membuat kelompok bajak lautnya sendiri. Atau dia akan ikut berlayar bersama Marco dan Sukumi, kemudian menjadi aliansi Luffy. Dengan semua hal besar ini, maka tidak lengkap jika Angkatan Laut tidak ikut turun tangan. Cepat atau lambat, mereka pasti akan terlibat dalam perang Wano. Apalagi X-Drake yang merupakan mata-mata pasukan Sword ada di Wano Kuni. Semua informasi tentang situasi Wano saat ini pasti akan sampai ke markas pusat Angkatan Laut, sehingga Angkatan Laut pun akan mulai bergerak. Perang Wano juga bisa menjadi tempat yang pas untuk menguji penemuan terbaru ciptaan Dr. Vegapunk, yaitu SSG. SSG dikatakan mampu menggantikan peran si Chibukai. Jadi, bisa disimpulkan bahwa unit SSG ini memiliki kekuatan yang besar. Atau, jika bukan SSG, maka CP0 lah yang akan datang ke Wano Kuni. Sebelumnya, CP0 pernah datang ke Wano untuk bertransaksi suplai senjata dengan Shogun Orochi. Tapi, pada saat itu Orochi menolak permintaan CP0 itu. Dia memberi syarat, jika pemerintah dunia ingin suplai senjata dari Wano Kuni, maka mereka harus menyerahkan Dr. Vegapunk. Orochi juga menantang pemerintah dunia dan berkata bahwa Wano Kuni tidak takut dengan mereka. Nah, dengan tersebarnya kabar bahwa Kaido mengkhianati Orochi, maka pemerintah dunia pasti akan mengirimkan CP0 ke Wano Kuni untuk mengambil suplai senjata dari sana, termasuk pabrik batu laut. Oh iya, satu hal lagi, jika sebelumnya telah terjadi banyak pengkhianatan, apakah mungkin akan ada pengkhianatan lagi? Mungkin nanti Kaido akan mengkhianati Big Mom, atau malah Big Mom yang akan mengkhianati Kaido. Karena gelar Raja Bajak Laut hanya ada satu. Jadi salah satu dari dua Yonko ini harus mengalah. Tapi ya tidak mungkin kedua orang ini akan saling mengalah. Mereka punya ambisi mereka masing-masing. Jadi salah satunya memang harus disingkirkan. Nah itu tadi pembahasan tentang bocoran One Piece chapter 985. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.